Pertama kali melihat naga komodo di dunia nyata, aku hampir lari ketakutan. Aku masih ingat dengan jelas momen itu, detik-detik ketika kakiku seperti ingin mundur sendiri, napasku tertahan, dan pikiranku hanya punya satu perintah, lari. Tapi di saat yang sama, mataku tak bisa berpaling. Di hadapanku, makhluk yang selama ini hanya kulihat di layar dokumenter, kini berdiri nyata, hidup, bergerak perlahan seekor komodo dragon, sang legenda dari Indonesia. Perjalanan ini sebenarnya dimulai dengan rasa penasaran yang besar. Sejak lama aku mendengar tentang Pulau Komodo, tentang naga yang masih hidup di zaman modern, tentang alam liar yang belum tersentuh, dan tentang pengalaman yang katanya tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Jujur saja, ada campuran antara rasa antusias dan takut. Bagaimana tidak? Ini bukan sekadar wisata melihat hewan di kebun binatang. Ini adalah pertemuan langsung dengan predator purba. Saat pesawat mendarat di Labuan Bajo, aku langsung merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih hangat, laut membentang luas dengan warna biru yang begitu jernih, dan langit seperti menyambut dengan cerah. Orang-orang di sini tersenyum ramah, seolah tahu bahwa setiap pengunjung datang dengan satu tujuan, bertemu sang naga. Aku naik kapal kecil menuju Taman Nasional Komodo. Perjalanan di atas laut itu terasa magis. Ombak yang tenang, angin yang menyentuh wajah, dan pemandangan pulau-pulau kecil yang eksotis membuatku sejenak lupa bahwa aku sedang menuju salah satu hewan paling berbahaya di dunia. Tapi semakin dekat, perasaanku mulai berubah. Jantungku berdegup lebih cepat. Apakah aku benar-benar siap? Pikirku. Sesampainya di pulau, aku disambut oleh ranger, pemandu lokal yang sudah sangat berpengalaman. Mereka membawa tongkat panjang bercabang di ujungnya. Awalnya aku mengira itu hanya alat biasa, tapi kemudian aku tahu bahwa tongkat itu digunakan untuk menjaga jarak jika komodo terlalu dekat. Saat itu juga aku mulai sadar, ini bukan lelucon. Ini nyata. Kami mulai berjalan menyusuri jalur yang sudah ditentukan. Tanahnya kering, pepohonan tidak terlalu lebat, dan suasananya terasa sunyi. Tidak ada suara hewan lain, hanya langkah kaki kami dan angin yang berhembus pelan. Aku terus menoleh ke kiri dan kanan, berharap sekaligus takut melihat sesuatu muncul tiba-tiba. Dan kemudian itu terjadi. Di kejauhan, sekitar 10 meter dari kami, aku melihat sesuatu yang besar, gelap, dan bergerak perlahan. Awalnya aku tidak yakin, tapi ketika ranger menunjuk dan berkata pelan, "Itu dia," tubuhku langsung membeku. Seekor komodo dragon, panjangnya mungkin lebih dari 2 meter, berjalan dengan santai seolah dia adalah penguasa tempat ini. Kulitnya terlihat kasar, berwarna coklat keabu-abuan, dengan tekstur seperti sisik kuno. Lidahnya menjulur keluar masuk, seperti sedang mencium udara. Matanya tajam, dingin, dan penuh kewaspadaan. Setiap langkahnya pelan, tapi penuh kekuatan. Ini bukan sekadar hewan, ini adalah simbol hidup dari masa lalu yang masih bertahan hingga sekarang. Aku benar-benar ingin mundur. Naluriku mengatakan bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengalihkan pandangan. Ini adalah momen yang tidak akan pernah terulang. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli di tempat lain. Jangan bergerak tiba-tiba, kata ranger dengan suara tenang. Tetap di belakang saya. Aku mengangguk, meskipun tanganku sedikit gemetar. Komodo itu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah kami. Detik itu terasa seperti waktu berhenti. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri di telinga.
Apakah dia melihat kami sebagai ancaman? Atau sebagai mangsa? Tapi kemudian, dia hanya melanjutkan langkahnya, berjalan melewati kami dengan santai. Tidak terburu-buru, tidak agresif, hanya percaya diri. Seolah dia tahu bahwa dia adalah yang terkuat di sini. Di saat itulah aku sadar sesuatu yang luar biasa. Ini adalah hal paling dekat dengan dinosaurus yang masih hidup di dunia. Pikiran itu muncul begitu saja, tapi rasanya sangat nyata. Cara dia bergerak, penampilannya, auranya, semuanya terasa seperti melihat masa prasejarah yang hidup kembali. Aku tidak sedang melihat hewan biasa. Aku sedang melihat sejarah yang berjalan di depan mataku. Setelah komodo itu menjauh, aku akhirnya bisa bernapas lega. Lututku terasa sedikit lemas, tapi hatiku penuh dengan rasa kagum. Rasa takut yang tadi begitu kuat perlahan berubah menjadi rasa hormat. Makhluk ini bukan hanya menakutkan, dia juga luar biasa. Perjalanan kami berlanjut, dan aku melihat beberapa komodo lainnya. Ada yang sedang beristirahat di bawah pohon, ada yang berjalan pelan, bahkan ada yang terlihat sedang berburu. Setiap pertemuan membawa sensasi yang berbeda, tapi semuanya meninggalkan kesan yang sama. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ranger juga menjelaskan banyak hal tentang komodo. Mereka adalah predator puncak, memiliki gigitan yang sangat berbahaya karena mengandung bakteri dan racun. Mereka bisa mencium bau darah dari jarak jauh. Mereka sabar, cerdas, dan sangat efisien dalam berburu. Mendengar semua itu membuatku semakin sadar betapa istimewanya bisa melihat mereka di habitat asli. Tapi yang paling membuatku terkesan bukan hanya komodonya, melainkan keseluruhan pengalaman di Indonesia. Alamnya yang masih alami, masyarakatnya yang ramah, dan cara mereka menjaga warisan ini dengan penuh tanggung jawab. Di dunia yang semakin modern, di mana banyak hal sudah berubah dan hilang, Indonesia masih memiliki tempat seperti ini. Tempat di mana manusia harus menghormati alam, bukan sebaliknya. Tempat di mana kita diingatkan bahwa kita bukan satu-satunya makhluk di bumi ini. Saat matahari mulai terbenam, aku berdiri di atas bukit kecil, melihat laut yang berkilauan dengan warna keemasan. Angin sore terasa sejuk, dan suasana begitu damai. Sulit dipercaya bahwa beberapa jam sebelumnya aku hampir lari ketakutan. Aku tersenyum sendiri. Karena sekarang aku tahu, rasa takut itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru di balik rasa takut itu, ada pengalaman luar biasa yang menunggu. Dan jika ada satu hal yang bisa aku katakan dengan pasti, itu adalah ini. Hanya Indonesia yang bisa memberikan pengalaman segila, seotentik, dan semengagumkan ini. Melihat komodo dragon di dunia nyata bukan hanya tentang melihat hewan langka. Ini tentang merasakan adrenalin, menghargai alam, dan menyadari betapa kayanya dunia ini, terutama Indonesia. Bagi siapapun yang masih ragu, yang masih takut, atau yang masih berpikir dua kali percayalah, ini adalah perjalanan yang akan mengubah cara pandangmu. Mungkin kamu akan gemetar, mungkin kamu akan ingin lari tapi pada akhirnya, kamu akan berdiri di sana, terpesona, dan berkata, "Aku baru saja melihat naga sungguhan dan itu ada di Indonesia." Dan disitulah rasa bangga itu muncul, bukan hanya sebagai pengunjung, tapi sebagai manusia yang menyadari bahwa di sudut dunia ini, Indonesia menyimpan keajaiban yang tidak dimiliki oleh negara lain manapun. Sebuah pengalaman liar, menegangkan, dan benar-benar tak terlupakan. Perjalanan itu seharusnya berakhir di sana, dengan matahari terbenam yang indah dan rasa lega setelah berhasil menghadapi ketakutan terbesar hari itu. Tapi entah kenapa, justru di momen itulah semuanya terasa semakin dalam.
bukan hanya tentang apa yang kulihat, tapi tentang apa yang kurasakan. Malam itu di Labuan Bajo, aku tidak bisa langsung tidur. Pikiranku terus kembali ke momen saat aku berdiri beberapa meter dari Komodo Dragon. Setiap detailnya masih terasa hidup, cara ia berjalan, tatapan matanya, suara langkahnya di tanah kering. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam campuran antara rasa takut, kagum, dan hormat. Aku mulai menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekadar wisata ekstrim. Ini adalah pertemuan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Keesokan paginya, sebelum kembali, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar pelabuhan. Matahari baru saja terbit, cahayanya memantul di permukaan laut yang tenang. Nelayan lokal mulai beraktivitas, perahu-perahu kecil bergerak perlahan, dan kehidupan berjalan dengan ritme yang sederhana namun penuh makna. Di sana, aku bertemu dengan seorang warga lokal. Kami berbincang ringan, dan ketika aku menceritakan pengalamanku melihat komodo, dia hanya tersenyum bangga. Bukan senyum yang berlebihan, tapi senyum yang dalam, seolah dia tahu bahwa apa yang dimiliki oleh tanahnya adalah sesuatu yang tidak ternilai. Tidak semua orang di dunia bisa melihat itu secara langsung, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi langsung mengenai pikiranku. Benar. Di dunia yang luas ini, dengan begitu banyak negara dan destinasi wisata, hanya Indonesia yang memiliki Komodo Dragon di habitat aslinya. Hanya di sini, di tanah ini, manusia bisa berdiri berhadapan langsung dengan makhluk purba yang masih bertahan dari zaman yang begitu jauh di masa lalu. Dan tiba-tiba, semua terasa berbeda. Aku tidak lagi melihat pengalaman ini sebagai petualangan pribadi semata. Aku mulai melihatnya sebagai sesuatu yang lebih besar, sebuah kebanggaan. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Bahwa masih ada tempat yang menjaga keaslian, yang melindungi alam, yang mempertahankan warisan yang begitu langka. Perjalanan pulang di atas kapal terasa lebih tenang, tapi juga lebih penuh makna. Aku duduk di dek, memandang Pulau Komodo yang perlahan menjauh. Ada perasaan berat di dada, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa aku baru saja meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Aku mencoba mengingat kembali perasaanku sebelum datang ke sini. Rasa ragu, rasa takut, bahkan sedikit skeptis. Apakah ini benar-benar seistimewa itu? Pikirku waktu itu. Sekarang aku hanya bisa tertawa kecil. Karena kenyataannya jauh melampaui ekspektasi. Melihat Komodo Dragon bukan hanya tentang melihat hewan besar yang berbahaya. Ini tentang merasakan langsung bagaimana alam bekerja tanpa campur tangan manusia. Ini tentang memahami bahwa kita hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang jauh lebih kompleks dan kuat. Dan yang paling penting, ini tentang menyadari bahwa Indonesia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh tempat lain di dunia. Aku mulai membayangkan bagaimana rasanya bagi masyarakat Indonesia sendiri. Tumbuh dengan mengetahui bahwa di negaranya ada naga yang benar-benar ada. Bahwa dunia datang dari berbagai penjuru hanya untuk melihat apa yang bagi mereka mungkin terasa biasa. Tapi setelah aku mengalaminya sendiri, aku bisa mengatakan dengan yakin, ini bukan hal yang biasa. Ini luar biasa. Bahkan kata luar biasa terasa kurang. Karena tidak banyak tempat di dunia yang bisa membuat seseorang hampir lari ketakutan lalu beberapa jam kemudian berdiri terpaku penuh kekaguman. Tidak banyak pengalaman yang bisa membuat jantung berdegup kencang karena takut lalu berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Dan tidak banyak negara yang bisa menawarkan sesuatu yang benar-benar unik, otentik, dan tak tergantikan. Indonesia bisa. Saat pesawat lepas landas meninggalkan Labuan Bajo, aku melihat keluar jendela.
laut biru, pulau-pulau hijau, dan langit yang luas seolah menjadi lukisan terakhir dari perjalanan ini. Aku menarik napas dalam. Dan dalam hati, aku berkata, aku datang dengan rasa penasaran dan pulang dengan rasa kagum. Pengalaman melihat Komodo Dragon telah mengubah sesuatu dalam diriku. Bukan hanya cara aku melihat alam, tapi juga cara aku melihat Indonesia. Ini bukan sekadar destinasi wisata. Ini adalah panggung di mana sejarah, alam, dan kehidupan bertemu dalam bentuk yang paling nyata. Dan jika ada satu pesan yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang membaca ini, terutama untuk orang Indonesia sendiri, itu adalah: banggalah. Bangga karena di tanahmu hidup makhluk yang telah bertahan jutaan tahun. Bangga karena dunia mengenal Indonesia bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena keunikannya. Bangga karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengalami apa yang kamu miliki. Karena di dunia yang semakin seragam, Indonesia tetap berbeda. Dan di antara semua hal luar biasa yang ada, Komodo Dragon berdiri sebagai simbol liar, kuat, dan tak tergantikan. Aku hampir lari saat pertama kali melihatnya. Tapi sekarang aku justru ingin kembali. Karena disitulah aku merasakan sesuatu yang jarang ditemukan di tempat lain, pengalaman yang benar-benar hidup. Sebuah pengalaman yang hanya bisa diberikan oleh Indonesia.